Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Vito Channel hadir kembali dengan mempersembahkan sebuah video tentang biografi salah satu tokoh nasional negara tercinta kita, yaitu Indonesia. Dan kali ini saya berikan gambaran tentang tokoh nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie, atau lebih dikenal dengan sebutan Bapak B.J. Habibie, yang sangat kita cintai. Disampaikan kawan-kawan bahwa gelar Dr. Ing merupakan gelar doktor di bidang teknik yang berlaku bagi lulusan Jerman. Adapun sumber tulisan ini adalah saya sadur dari Wikipedia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, dan hanya saya ambil beberapa literatur atau judul saja. Mudah-mudahan literatur ini bisa memberikan gambaran tentang nama besar salah satu putra terbaik dan tokoh nasional Indonesia yang jadi kebanggaan kita sampai saat ini, sehingga bisa dijadikan inspirasi untuk generasi yang akan datang. Semoga tulisan dan narasi dalam video ini berguna bagi kawan-kawanku semua dimanapun berada yang telah meluangkan waktu dan dengan sukarela telah menonton video ini sampai menit terakhir, agar bisa mendapatkan gambaran salah satu tokoh bangsa kita secara utuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agus Vito Channel, Kalimantan Timur. Bapak B.J. Habibie. Profesor Dr. Ing Haji Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Bapak Tri Sutrisno. Bapak B.J. Habibie menggantikan Bapak Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal luas sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional dan satu-satunya Presiden Indonesia berlatar belakang teknokrat. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Bapak Abdurrahman Wahid atau dikenal Gus Dur, yang terpilih sebagai Presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999 dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai Wakil Presiden, dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai Presiden. B.J. Habibie merupakan Wakil Presiden dan juga Presiden Indonesia dengan masa jabatan terpendek. B.J. Habibie merupakan Presiden Indonesia pertama yang terlahir di luar Jawa dan berasal dari etnis Gorontalo, Sulawesi, dari garis keturunan ayahnya yang berasal dari kabilah Gorontalo dan etnis Jawa dari ibunya yang berasal dari Yogyakarta. Saat ini, pemerintah Provinsi Gorontalo telah menginisiasi dibangunnya Monumen B.J. Habibie di depan pintu gerbang utama Bandar Udara Jalaluddin di Kabupaten Gorontalo. Selain itu, masyarakat Provinsi Gorontalo pun sempat mengusulkan nama B.J. Habibie digunakan sebagai nama Universitas Negeri setempat, menggantikan nama Universitas Negeri Gorontalo yang masih digunakan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan dari Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspowardoyo. Ayahnya yang berprofesi sebagai ahli pertanian yang berasal dari etnis Gorontalo, sedangkan ibunya dari etnis Jawa. Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie, ayah dari B.J. Habibie, memiliki marga Habibie, salah satu marga asli dalam struktur sosial pahala kerajaan dan kekeluargaan di Gorontalo.
Sementara itu, Ibu R.A. Tutik Marini Puspowardoyo, ibu dari B.J. Habibie, merupakan anak seorang dokter spesialis mata di Yogyakarta, dan ayahnya yang bernama Puspowardoyo bertugas sebagai pemilik sekolah. Marga Habibie dicatat secara historis berasal dari wilayah Kabila, sebuah daerah di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Dari silsilah keluarga, kakek dari B.J. Habibie merupakan seorang pemuka agama, anggota Majelis Peradilan Agama, serta salah satu pemangku adat Gorontalo yang tersohor pada saat itu. Keluarga besar Habibie di Gorontalo terkenal gemar peternak sapi, memiliki kuda dalam jumlah yang banyak, serta memiliki perkebunan kopi. Sewaktu kecil, Habibie pernah berkunjung ke Gorontalo untuk mengikuti proses khitanan dan upacara adat yang dilakukan sesuai syariat Islam dan adat istiadat Gorontalo. Pada awalnya, kisah cinta antara Habibie dan Ainun bermula sejak masih remaja, ketika keduanya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama. Namun, keduanya baru saling memperhatikan ketika sama-sama bersekolah di SMA Kristen Dago, Bandung, Jawa Barat. Komunikasi mereka akhirnya terputus setelah Habibie melanjutkan kuliah dan bekerja di Jerman Barat, sementara Ainun tetap di Indonesia dan berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa, sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preanger. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan: memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg, atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Setelah berdiskusi dengan Habibie, Ainun pun akhirnya memilih opsi yang kedua. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai dua orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. B.J. Habibie pernah menuntut ilmu di Sekolah Menengah Atas Kristen Dago. Habibie kemudian belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, sekarang bernama Institut Teknologi Bandung atau ITB, pada tahun 1954. Pada tahun 1955 sampai 1965, Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWTH Aachen, Jerman Barat. Menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 dan gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat sangat memuaskan. Pekerjaan dan karir Bapak B.J. Habibie. Habibie pernah bekerja di Messerschmitt Volko Blon, sebuah perusahaan penerbangan yang berpusat di Hamburg, Jerman Barat. Pada tahun 1973, ia kembali ke Indonesia atas permintaan Presiden Soeharto. Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi Menristek sejak tahun 1978
sampai Maret 1998. Gebrakan B.J. Habibie saat menjabat Menristek diawalinya dengan keinginannya untuk mengimplementasikan visi Indonesia. Menurut Habibie, lompatan-lompatan Indonesia dalam visi Indonesia bertumpu pada riset dan teknologi, khususnya pula dalam industri strategis yang dikelola oleh PT IPTN, PT Pindad, dan PT PAL. Targetnya, Indonesia sebagai negara agraris dapat melompat langsung menjadi negara industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, ketika menjabat sebagai Menristek, Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau disingkat ICMI yang pertama. Habibie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua ICMI pada tanggal 7 Desember 1990. Riwayat pekerjaan Bapak B.J. Habibie adalah 1. Direktur Utama PT Perindustrian Angkatan Darat atau Pindad. 2. Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. 3. Ketua Dewan Pembina Industri Strategis atau BPIS. 4. Ketua Badan Pengelola Industri Strategis atau BPIS. 5. Ketua Dewan Riset Nasional 1999. 6. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam. 7. Anggota Dewan Komisaris PT Pertamina. 8. Asisten Riset Ilmu Pengetahuan Institut Konstruksi Ringan Aachen, Jerman Barat tahun 1960 sampai 1965. 9. Kepala Departemen Riset dan Pengembangan Analisis Struktur Hamburg, Jerman Barat tahun 1966 sampai 1969. 10. Kepala Divisi Metode dan Teknologi Pesawat Komersial atau Pesawat Militer Hamburg, Jerman Barat tahun 1969 sampai 1973. 11. Wakil Presiden atau Direktur Teknologi Hamburg, Jerman Barat tahun 1974 sampai 1978. 12. Penasihat Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina tahun 1974 sampai 1978. 13. Direktur Utama PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN Bandung 1976. 14. Direktur Utama PT Pelayaran Armada Laut atau PAL Surabaya tahun 1978. 15. Profesor Kehormatan atau Guru Besar dalam bidang konstruksi pesawat terbang Institut Teknologi Bandung atau ITB tahun 1977. Adapun riwayat karir pemerintahan Bapak B.J. Habibie adalah 1. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 3 tahun 1978 sampai 1983. 2. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 4 tahun 1983 sampai 1988. 3. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 5 tahun 1988 sampai 1993. 4. Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Pembangunan 6 tahun 1993 sampai 1998. 5. Ketua Tim Keputusan Presiden Kepres nomor 35. 6. Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 1998. Kawan-kawanku semua, diinformasikan bahwa puncak karir Bapak B.J. Habibie terjadi pada tahun 1998, di mana saat itu beliau diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ke-7, yaitu menjabat sejak 14 Maret tahun 1998 hingga 21 Mei 1998.
dalam Kabinet Pembangunan 7 di bawah Presiden Soeharto. Kawan-kawanku, demikianlah segelumit kisah putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, yaitu Bapak Profesor Dr. Ing Haji B.J. Habibie. Terima kasih Bapak bangsa Indonesia, jasamu akan selalu dikenang masyarakat Indonesia yang selalu mencintaimu. Semua karya-karyamu akan selalu dikenang sepanjang masa. Agus Widodo Channel menyampaikan permohonan maaf apabila dalam narasi dan tulisan ada yang salah. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu jaga kesehatan di musim pandemi saat ini. Salam Agus Widodo Channel Kalimantan Timur, dan sampai ketemu di video-video tokoh bangsa lainnya serta video kategori yang lain.